Baik, selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Di bahasa Indonesia judulnya Baptisan dan pencobaan. Baptisan dan Pencobaan. Dr. Lukas di dalam tulisannya menyebutkan pembesar-pembesar pada zaman lahirnya Yesus. Saya tolong sebut satu-satu. Herodes, Agustus, Pontius Pilatus, yang mengusir Claudius, Cleopas. Ada dua alasan mengapa Dr. Lukas menyebut pembesar-pembesar ini. Satu, Mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah real. ya, seperti mereka, Yesus adalah a historical figure, bukan fiktif. Yang kedua, To contrast them with John the Baptist. dia untuk membedakan, to contrast them with the humble man of wilderness, John the Baptist. Sangat menarik bahwasanya Tuhan memilih bukan orang-orang besar untuk menjadi pembuka jalan bagi Mesias, tapi yang dipilih Orang biasa. Orang biasa. orang biasa, lowlier ones, orang-orang yang rendah. Baik, kita akan masuk di bagian yang pertama. Prepare the way of the Lord. Apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai 14? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 19 sampai 14? Apa yang ditekankan di sana? Baptisan. Repentance. Repentance. Coba kita baca, Jack. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Baik. Dalam tahun ke-15 ke-15 pemerintahan Tiberius. Tidak. ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Uteria, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes,
anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Baik. Di ayat 1 sampai 6, antara ayat 1 sampai 6 ada kata yang sangat penting. Yang mana? Ini sudah sebut tadi. Repentance. Repentance. Ayat 3. Repentance. Apa itu repentance? Berbalik. Apa ya? Berbalik. Berbalik U-turn. berapa derajat? 160. 180. 180. Pakai 180 balik ulang udah. U-turn. Repentance is not just a theoretical notion. It is a way of life. Bahasa Grekanya metanoia, yang berarti a change of mind. Repentance juga adalah pemberian dari Tuhan. Iman adalah pemberian dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Jadi ada orang penasaran, kalau begitu apa bagian saya? Apa bagian kita? Menyambut dan Menerima. menerima. Simple. Semuanya dari Tuhan. Kita hanya menerima. Karena keselamatan itu begitu mudah, begitu sederhana, sampai banyak orang jadi tidak percaya. Kemudian kata yang kedua adalah apa? Baptisan. Baptism. Baptism. Yang saudara tahu apa makna baptisan? What are the significances of baptism? Mati di dalam dosa. Baptism itu adalah outward sign bahwa kita sudah bertobat, bahwa kita sudah berubah. Apalagi makna baptisan? Kita sudah mati bersama Kristus. Pengakuan kepada umum bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan sudah tinggalkan dunia ini. Baptisan apakah optional atau compulsory?
Karena ada orang-orang tertentu berkata, yang penting kan hati. Saya percaya saya sudah menjalin hubungan dengan Kristus, tapi saya nggak mau dibaptis. Kenapa ada orang reluctant untuk dibaptis? Ada bermacam-macam alasan. Walaupun dia tidak sebut, tapi mungkin saja dia malu. Baptisan adalah public testimony bahwa kita bertekad meninggalkan dunia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi makna baptisan? Hidup baru. Hidup baru. Ada satu yang belum disebut. Baptisan adalah Mati bersama Yesus. kalau mau makna yang dalam tentang baptisan, ayatnya Roma 6 ayat 1 sampai 6. Kita Tapi, mati bersama dengan Kristus. ya, ada satu lagi yang penting Dan sering- bangkit bersama dia. saya belum dengar. Baptisan adalah sebuah Pengakuan iman. belum ada satu lagi. Bertekad untuk New mengikuti life. Yesus. Belum dapat. Halo, halo, ya. Dari belakang. Baptisan adalah sebuah Hello. Go to the back of the TV on the side. gila No, which? yang sangat penting sekali. No, it's not. You just have to on the side, not on the bottom, on the side. All you have to do is just push it gently. I think Is a on call, the right hand side. sebuah panggilan untuk There's a button. You just Untuk press bekerja. button if you need to. See that on the melayani, button. On the side, panggilan on the bottom. untuk Side. bersaksi, panggilan untuk Yeah, the menjadi right side, pengabar on the right Injil. hand side. Apa bedanya dengan pengurapan? No, it's not. Pengurapan adalah sebuah panggilan kepada apa disebut specialized ministry. Try it again. Salah satu contoh specialized ministry adalah dipanggil untuk Keluar. memperlengkapi jemaat supaya bisa menjadi pengabar Injil It's yang right on the lebih bottom, ampuh. bottom right. The bottom. Jangan lupa, pada saat kita dibaptiskan, kita menerima panggilan untuk mengabarkan Injil, untuk bersaksi kepada orang lain. Just do it, Dave. Try it. I didn't actually work. Okay? Kemudian, hell Ini
baca hari Minggu paragraf terakhir, bagian yang paling akhir. Dengan demikian, pendeta, Ya, dengan demikian pokok penting dibuat. Baptisan sebagai tindakan pembenaman dalam air hanya merupakan simbol lahiriah dari perubahan batiniah. Sebuah perubahan yang pada akhirnya akan dimeteraikan oleh baptisan Roh Kudus. apa maksudnya? Baptisan air hanya prakondisi sebelum dibaptis secara roh. Mana harus datang lebih dulu? Baptisan fisik. Kepada Nikodemus, Yesus katakan apa? Kau harus dilahirkan kembali. Lalu dijabarkan di ayat berikutnya, Yesus katakan, Kamu juga harus dibaptiskan dalam dibaptis dengan roh, Air dan api dan roh. roh dan air. Dibaptis dengan roh artinya apa? Bertobat. Bertobat. Dibaptis dengan air itu adalah outward symbol bahwa kita sudah bertobat. Dan baptisan itu adalah compulsory, bukan optional. Compulsory itu apa itu? Harus. Optional boleh pilih. Harus. Coba buka Markus 16. Markus 16. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. He who believes and is baptized will be saved. 16. Dia yang percaya dan Dibaptis. dibaptis. Di buku Kisah, masih ingat? Pasal 2, hari Pentakosta. Waktu Petrus berkhotbah, hati orang banyak terjamah. Lalu mereka bertanya, What will you say? apa yang harus kami buat kalau begitu? Lalu di pasal 2 ayat 37-38 buku Kisah, Petrus bilang apa? Berilah dirimu untuk dibaptis. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi jelas bahwa baptisan itu compulsory. Ada yang bertanya, Yesus kan bebas dari dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa.
Kenapa Yesus harus dibaptis? Menggenapi Memberikan contoh. Contoh. Bah, itulah satu-satunya cara baptis. Memberikan contoh. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya Jesus was identifying himself with sinner, menempatkan diri pada orang berdosa walaupun dia tidak pernah berbuat dosa. Kemudian dia memberikan Contoh. teladan. Apa statement Yesus di Matius 3 waktu Yohanes Pembaptis reluctant untuk membaptisnya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Waktu To fulfill all the righteous. coba baca statement yang penuh. Let this be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteous. Kalau salinan bahasa Indonesia yang lama adalah baik bagi kita untuk menggenapi seluruh syariat agama. Matius 3. Ayat 3. Ayat berapa? 15. Jadi dua kata ini ya, repentance and baptism. Dan kalau sudah perhatikan Yohanes Pembaptis kalau berkhotbah kata-katanya cukup Keras. keras, cukup tajam. Jadi satu kali waktu dia membaptis, berbagai lapisan masyarakat datang, berbagai macam orang datang. Pertama siapa? Orang banyak. Ya, Lukas 3 ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Itu istilahnya strong word. Dan Yohanes Pembaptis seringkali menggunakan strong word. Kamu apa? Turunan Ular beludak. itu keras. Don't even think of doing this in your church. Kalau saudara berdiri di mimbar lalu mulai bicara, hai kamu turunan ular beludak, minggu depan nggak bisa khotbah lagi. Terus ya, Terus pendeta? terus ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, ini yang kedua keras. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu juga strong word. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Terus Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat?
Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ini bicara cerai-cerai. Karena memang Ini apa saudara-saudara? yang sebenarnya. Kalau katakan tax collector atau the publicans di zaman itu, kan mereka kerja untuk siapa? Roma. Roma. Untuk si penjajah. Kalau istilah dulu ini adalah antek-antek penjajah. Nah mereka itu memang dilatih untuk memeras. Jadi selain pungut pajak, mereka cari keuntungan untuk pribadi. Makanya Yohanes itu bicaranya trade. Jangan apa? Jangan pukul Jangan menagih lebih banyak daripada yang sah. yang telah ditentukan bagimu. Jadi ikut tarif yang ditentukan, jangan di markup yang lebihnya untuk mereka sendiri. Kemudian serdadu ayat 14. Ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia akan membaptiskan kamu dengan roh dan dengan api. Kalau dibaptis dengan roh itu pertobatan. Kalau baptisan dengan api itu gimana? The Holy Spirit and fire. Apakah ada yang dibaptis dengan api? Waktu hari Pentakosta, sementara mereka berteluk bersama-sama, berdoa, saling minta ampun, saling memaafkan, tiba-tiba turun apa? Lidah-lidah. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Itu lidah api melambangkan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Kamu akan dibaptis bukan cuma dengan air, karena baptisan Yohanes itu disebut baptisan apa? Air. Baptism of repentance. Jadi orang-orang yang tadinya Judaisme lalu mau bertobat dan pindah menjadi pengikut Yesus. Tadinya sebelum Yesus datang menjadi pengikut Yohanes Pembaptis, mereka diapain? Baptis. Dibaptis. Itu yang disebut baptism of repentance. Tapi waktu Yesus datang, Yohanes katakan kamu akan dibaptis
dengan roh dan api. Masih ingat case yang terjadi yang dicatat dalam Kisah pasal 12, kalau saya nggak salah. Coba buka. Kisah pasal 12. Kisah 19 baca ayat 1 mulai. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Baik. Jadi baptisan air, baptisan Yohanes dengan roh. baptisan roh. Baik, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Not by bread alone. Hari anak kayaknya belum, hari Senin. Bahasa Inggris. Ini cerita waktu Yesus dibawa ke Ka'bah oleh orang tuanya. Lalu karena mereka sibuk ngobrol, ketemu teman-teman, lupa bahwa Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Ini waktu mereka pulang meninggalkan Yerusalem. Pada waktu mereka mau pasang tenda, biasanya Yesus membantu. Kali ini mereka lihat, kemana ini anak? Cari, tidak ada. Lalu Mary mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia masih ingat bagaimana Herodes membunuh anak-anak laki-laki. Jadi dia merasa sangat takut dengan jangan terjadi apa-apa. Akhirnya mereka kembali. Lalu Yesus ada di mana? Kalau anak kita hilang, tapi di gereja hilangnya, nggak apa-apa. Anak zaman sekarang hilangnya di tempat lain.
Lalu apa kata Maria? Kata Maria, Maria menegur siapa? Yesus. Yesus. Lalu jawab Yesus apa? Mengapa kamu mencari aku? Apakah kamu tidak tahu that I must be about my Father's business? Waktu Yesus mengatakan kalimat itu, Maria dan Yusuf mengerti atau tidak? Tidak. Tidak mengerti. Tapi bukan cuma Yusuf dan Maria yang tidak mengerti. Kalau sudah pelajari, orang yang sangat dekat kepada Yesus, yaitu murid-muridnya pun Tidak mengerti. tidak mengerti. Bahkan ada setelah hari kebangkitan pun mereka masih Tidak mengerti. bahkan lebih jauh lagi pada waktu Yesus mau tinggalkan mereka di Bukit Zaitun, mereka masih bertanya, "Ya Guru, apakah sekarang engkau akan mendirikan kerajaan-Mu?" Jadi banyak orang, hampir semua orang yang dekat dengan dia bagaimana? Tidak mengerti. Tidak mengerti misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Kapan mereka baru mengerti? Waktu dia sudah naik. Waktu Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Waktu di Bukit Zaitun, Yesus bicaranya cukup keras. Soal waktu itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah apa? Prepare. Kerja. Bersaksi. Maka kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan menjadi Saksiku. saksi bagiku. Nah, kalau sudah pelajari buku yang ditulis Lukas volume yang kedua, itu bicara bagaimana murid-murid akhirnya mengerti misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Tapi mereka harus tunggu cukup lama baru mereka mengerti. Pada waktu Yesus dibaptis, selesai dibaptis, ia berdoa. Kemudian langit terbuka. Ada suara berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, Kepadanya kepadanya lah aku berkenan. berkenan. Ini suara siapa? Yesus. Allah. Wah, ada Bapak Yesus di bawah. Coba yang baca paragraf terakhir dari sini. Pada saat pembaptisannya, surga membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus mencari baptisan bukan karena dia membutuhkan itu sebagai bagian dari proses setelah pertobatan, tetapi untuk memberi teladan bagi orang lain.
Tiga faktor penting yang menonjol mengenai baptisan Yesus: pernyataan pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Roh Kudus mengurapinya untuk misinya ke depan, pernyataan dari surga bahwa Yesus adalah anak Allah, kepadanya Bapa berkenan. Kalau sudah pelajari di pelajaran hari Selasa, itu tentang apa? Bukan oleh roti saja. Sampai hari Senin masih bicara tentang baptisan. Ingat, waktu baptisan itu Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, sesudah baptisan datang apa? Pencobaan. Pencobaan. Yesus dituntun untuk pergi ke padang belantara. Untuk apa Yesus pergi ke padang belantara? Jawabnya di paragraf pertama hari Selasa, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dilahirkan untuk misi yang ditetapkan Allah, diutus untuk suatu tugas pada baptisannya, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus mengasingkan diri ke padang gurun untuk merenungkan tugasnya ke depan. Garis bawahi kalimat terakhir itu. Christ retreated into the wilderness to contemplate the task ahead. Misinya begitu berat sehingga dia mengambil waktu untuk merenungkan misi yang ada di bahunya. Kemudian datanglah siapa? Datang iblis. Di sini ada statement, the temptation in the wilderness was a significant battle between Christ and Satan in the great controversy. Jadi ini salah satu babak pertarungan antara Kristus dan setan. Ada pertanyaan. Silakan. Ini pernah ditanyakan beberapa waktu yang lalu. Pada waktu Yesus digoda oleh setan, kan dia berupa malaikat terang. Apa Yesus tahu dia pada pencobaan pertama itu dia sudah tahu ini adalah iblis? Atau dia belum tahu, nanti terakhir baru dia tahu? Dari kata dikala dia sudah ada keraguan. Jadi dia punya kata if. If itu ada pilihan. Pertanyaannya ialah apakah Yesus Tahu bahwa yang datang itu, yang berbicara dengan dia itu adalah setan. pada pencobaan yang ketiga? Dia sudah tahu, karena dia bilang get behind me, Satan. Dia sebut get behind me, Satan. Sekarang sebelum kita jawab pertanyaan itu, ada pertanyaan yang terlebih dulu harus ditanyakan. Roh Kudus yang tahu. Kan iblis katakan
jikalau engkau anak Allah, ubah batu-batu ini jadi roti. Kalau misalkan Yesus berbuat apa yang Suruh setan. disuruh setan, what is wrong? Apa salahnya? Dia kan lagi lapar. Dan dia sanggup sebenarnya. Karena dia pencipta. Apa salahnya kalau Yesus sampai mengubah batu itu jadi roti? Ada beberapa masalah. Yang pertama, dia menuruti perintah setan. Yang kedua, dia buat satu mujizat untuk kepentingan diri sendiri. Ada satu yang you miss. Apa salah kalau Yesus ubah itu batu jadi roti? Bahwa dia tunduk di bawah perintah setan. Ya, pertanyaan salah. Salah. Apa ada hubungannya dengan kata jikalau engkau anak Allah? Iya. Beberapa saat yang lalu dia sudah dinobatkan oleh Allah Bapa bahwa diberikan assurance bahwa dia anak Allah. Nah sekarang setan mau mencoba menimbulkan keraguan kepada dia. Itu sebabnya kata itu diulangi lagi. Jikalau engkau anak Allah. Mestinya tidak begitu. Dia tahu bahwa dia itu anak Allah karena dia diumumkan, sudah dinyatakan oleh Bapaknya sendiri. Itu dia jawab. Jadi kalau sampai Yesus ikut apa yang setan katakan, ubah batu ini jadi roti untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, artinya dia tidak percaya kepada statement waktu dia dibaptis. Makanya di sini ada statement. Coba ya baca hari Selasa, paragraf terakhir, bagian yang akhir. Jika engkau anak Allah, berita? Atau dari tengah. Jika engkau anak Allah atau dari roti? Dari The crucial point. the crucial point. Poinnya. Pokok penting. Di atasnya, satu Di baris atas. di atas, jikalau engkau anak Allah. Oh, pokok penting dalam pencobaan ini terdapat dalam kata pendahuluan. Jika engkau anak Allah. Nah, di sini crucial pointnya. Karena Tuhan Allah Bapa kan sudah bilang, inilah anakku yang kukasihi. Setan katakan, kalau engkau benar-benar anak Allah, Jadikanlah batu. nah kalau sampai Yesus jadikan batu-batu itu menjadi roti, artinya dia meragukan statement Bapaknya. Bapaknya. Jika engkau anak Allah. Terus. Baru 40 hari sebelumnya, suara dari surga menegaskan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Dan sekarang, haruskah Yesus meragukan jaminan dari surga itu? Itu dia. Meragukan firman Tuhan adalah langkah pertama dalam menyerah kepada pencobaan. Oke. Itu harus di-underline. Doubting God's word is the first step in yielding to temptation. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia jatuh ke dalam dosa. Apakah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia percaya kepada omongan setan,
atau karena dia tidak percaya omongan Tuhan? Tidak percaya Tidak percaya omongan omongan Tuhan. Tuhan. Iya, itu jawab. Kalau dia percaya dia nggak makan. Ya. Kenapa Israel sampai tidak masuk ke Kanaan? Karena tidak percaya. Kenapa Yesus mengadakan mujizat sedikit sekali di kampung halamannya Nazaret? Karena Karena percaya tidak percaya. orang-orang. Karena Tidak orang menerima tidak dia. percaya. Jadi unbelief inilah awal daripada kejatuhan. Unbelief. Doa kita harus seperti doa Bapa dari anak yang dirasuk setan yang tidak bisa diusir oleh 9 murid di kaki gunung. Sehingga doa Bapa itu, Lord, I believe. Help my unbelief. Kita juga seringkali tidak percaya kepada firman Tuhan. That is the beginning of trouble. Doubting God's word is the first step in yielding to temptation. Baik, jadi apakah Yesus tahu sejak awal bahwa yang datang itu adalah setan? Pastinya dia tahu ya. Apakah setan tahu siapa Yesus? Tahu. Nah, Sudah ada pengumuman. Dari mana sudah tahu? Dia kenal di surga. Yesus bapak dia, ada di bawah. Dia tahu karena tadi ada pengumuman. Inilah anakku yang Tapi dia sebenarnya reda waktu zaman Ayub dia sudah terkenal. Dia kejar-kejar terus. Mau kalahkan atau dikalahkan. Kalau sudah baca Markus pasal yang pertama, di situ yang jelas. Masih ingat di Markus yang pertama? Ayat 1 beda. Buka Markus pasal yang pertama, mulai ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau." Nah, setan katakan, aku tahu siapa engkau. Jadi di sini setan sendiri memberikan pengakuan, aku tahu siapa engkau. Kamu adalah Yang kudus dari Allah. walaupun Yesus tidak memberitahukan seperti setan secara eksplisit, Yesus tahu siapa yang ada di depannya. Jadi bahaya yang besar apabila menghadapi pencobaan kalau kita doubting God's word. Kemudian, kenapa ada pertanyaan? Enggak. Iya, hari Rabu sekarang.
Ada pertanyaan Dr. Sumarna sehubungan dengan Adam dan Hawa yang tidak percaya. Nah, sekarang Yesus Adam yang kedua yang tidak berdosa. Apakah dia itu sinlessness setelah Adam dan Hawa jatuh atau sebelum jatuh? Ulangi pertanyaannya. Ya. Ulang. Apakah Yesus ketika datang sebagai Adam yang kedua yang tidak berdosa, dia itu sinlessness setelah Adam dan Hawa jatuh atau sebelum jatuh? Maksudnya waktu Yesus ada di dunia, Ya. apakah dia Itu seperti nature-nya itu. Kayaknya supaya jelas itu kayak pendeta bilang, waktu Yesus datang di dunia, apakah dia seperti Adam Sebelum berdosa. sebelum berdosa atau sesudah berdosa? Nah, kemudian lebih pointed lagi pertanyaannya, apakah Yesus mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa? Tidak. Tidak. Ya, enggak. Itu yang perlu jelas. Tapi dia ada capability untuk berdosa, tapi dia tidak punya tendensi untuk berdosa. Tidak sama dengan kita. Kalau saudara ambil MDiv program di Andrews, salah satu tuntutan kelas yang harus diambil adalah Kristologi. Kristologi itu membicarakan tentang the nature of Christ. Ya. Menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Menurut Advent pun terbagi. Jadi satu kuartal cuma bicara menurut ini, menurut ini, menurut ini. Tapi pada ujung kelas, akhirnya Dr. Dederen, jago kita yang pernah khotbah di Advent, saya nggak tahu kalau you ingat Dederen, dia khotbah tentang Lazarus waktu itu. Raul Dederen. Nah, Kalau deodoran. itu jagonya apa? Dia bilang begini, kita sudah pelajari menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Lalu untuk kita sendiri, pegangan kita itu apa? Akhirnya diberikan. Dan karena saya rasa kalimat-kalimat Dederen yang terakhir ini penting, itu ada di saya punya flyleaf di Alkitab. Saya juga ada catat itu. Saya catat. Pendeta nanti, Ya. lebih pinjam dari Hengki, catat silahkan di Alkitab, supaya kalau ditanya, at least kita tahu di mana kita berdiri. Inilah pertanyaannya. Jesus' humanity is exactly like our humanity. Pertanyaannya dulu, itu udah jawabnya. What kind of humanity did Christ have? Nah, itu pertanyaannya. Yang pernah nanti tulis itu. Kind of. What kind of humanity did Christ have? Jadi kemanusiaan Yang jenis mana Yang Ya. dimiliki Yesus. yang dimiliki Yesus waktu dia di ada di dunia? dunia. Jawabnya, ini supaya ada pegangan apa kita kalau kita ditanya orang, baca ya.
Jesus' humanity is exactly like our humanity, except in one point. That is the tendency toward evil. Jadi kemanusiaannya Yesus Sama persis. persis sama dengan kita, kecuali dalam satu perkara, yaitu apa? Tendensi berbuat dosa. kecenderungan berbuat dosa. Kita ada, Kita tapi ada, Yesus tidak ada. Yesus tidak ada. Jangan lupa. Nah, terus Jesus took humanity in its deteriorated condition after 4,000 years of sin with sinful human nature, but not in state of sin. But not in a state of sin. By the miracle of the Holy Spirit, Christ was born as a second Adam with sinful nature, but without tendency to sin. itulah Ya. Kalau di Nyonya White dia bilang not propensi. Iya, Dia sama. bilang Propensi dan Di tendency itu sama. ada 3 kata: inclination, Ya. propensity, tendency. Itu Ya. sama. Propensity, Propensi. tendency. Jadi intinya waktu Yesus ada di dalam dunia ini, Propensi. Oh itu. dia punya apa? Sama dengan waktu Adam belum jatuh. Nyonya White punya umum. Tapi bukan berarti nggak bisa jatuh. Kata ini propensi. Buktinya Adam jatuh. Not propensi. Nah, kita lebih cepat jatuh karena kita ada dua-duanya. Oh ini. Sinful, Ya. And propensity. pertanyaan kedua yang harus diingat, mana yang benar di antara 2 kalimat ini? We are sinful because we sin, or we sin because we are sinful. Coba saya tulis, lalu jawab pertanyaan ini. We are sinful Because we sin, or we sin because we are sinful. Mana statement yang benar? We sin because we sinful. We are sinful Because we sin, because we sin, Yang kedua benar. atau or We sin. we sin because we We are sinful. sinful. Yang kedua benar. Itu dia. Mana yang benar? kedua. Kedua. Kita berdosa karena kita orang berdosa karena kita, gimana itu bahasa Indonesia? we sin because we are We sinful. are sinful because we sin. Sin Jadi or kita sin ini karena orang kita berdosa penuh. karena dosa. Kita penuh dengan kita dosa. penuh dosa sebab Karena kita orang berdosa. ada berdosa. Kita berdosa sebab kita orang berdosa. Ada di pizza. Here are the listings for Pizza Hut within 4 miles. Memang tricky question. Kalau disuruh pilih mana? Di bawah lah. Tapi yang We kedua. sin because we are sinful. We sin because we are sinful. We are sinful because we sin. Or we sin because we are sinful. Yang kedua benar. Yang kedua yang mana? We sin karena we sinful. Kayaknya yang pertama.
Coba bahasa Indonesianya pendeta. Supaya nggak bingung. We are sinful because we We sin. sin. Or Or we Or sin we sin because we are because we are sinful. sinful. Yang kedua pendeta. Kita penuh dengan Atau dosa sama- atau karena dua-dua. kita berdosa. Atau kita berdosa Berdosa. karena kita memang. Orang berdosa. Orang tuh memang dua-dua kali ya. Penuh dosa. Yang kedua. Kedua. Dua-duanya. Saya lebih yang pertama. Nah, yang kedua. we are bad because we steal, or we steal because we are bad. Kita ini jahat karena kita mencuri, atau kita mencuri Nah, kita jahat. karena kita jahat. Yang kedua itu. Yang kita hanya Nggak mungkin orang baik mencuri. Yang mencuri hanya orang jahat. Karena kita memang sudah berdosa. Iya, orang jahat. Karena kita sinful, Ya, maka kita berbuat dosa. Itu jawab. Jadi we are sinful because we sin. Bukan. Jadi We we sin sin karena we because sin. we are Because we are sinful. sinful. Itu sebelah. Itu dia yang kedua. We are bad. Kita kasih tinggal lu sebentar ya. Oke. Kita jemput kita punya anak gitu. Oke. Jam 10. Tapi kamu balik. Itu semua di situ. Oh ya. We are sin. cuma yang di Jadi sini kita ini semua sinful. Iya. Waktu kita lahir sinful. Jadi Sinful. kecenderungannya untuk berdosa. Sudah terbawa. Cuma yang di sini, cuma di ayat 1 ini, ayat 1 dibilang Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun untuk dicobai. Jadi seolah Roh Kudus membawa kita ke Mesti back to the original language. Ini kan terjemahan ke bahasa kita udah kalau lihat kita selalu sepertinya Roh Kudus yang antar sana. Oke, nanti kita kalau ada ekstra waktu kita kembali. Hari Rebo worship me. Jikalau kamu sujud menyembah aku, semua akan menjadi milikmu. Kalau dengar statement ini, yang berbicara sepertinya dia yang kalau baca kalimat ini sepertinya yang punya dunia siapa? Setan. Nah, apakah benar demikian? Kayaknya sudah digadaikan waktu Bapak dan jatuh. ada Hawa jatuh. Atau dia cuma Jadi isu di sini isu tentang apa? Worship. Worship. Worship itu hak prerogatifnya Tuhan. Hanya pencipta yang punya hak untuk disembah. Tapi setan menempatkan dirinya di tempat
di tempat Tuhan. Bahkan memang sejak dulunya, kalau baca buku Nabi Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, memang kelihatan setan itu arahnya kemana? Ke atas. Aku akan begini, aku akan, dan arahnya selalu ke atas. Sekarang dia ada di dunia, apa yang memenuhi batinnya, jiwanya, itulah yang keluar dari mulutnya. Sembah aku, maka seluruh dunia dan kemuliaannya menjadi bagianmu. Nah, di sini Yesus statementnya sudah apa? Sudah keras. Get thee behind me, Satan. Worship and service that goes with it belong to the Creator God alone. Disinilah keluar ayat Ulangan pasal 6 ayat 4. Apa nama ayat itu? Shema. Shema. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita adalah Echad. Dan kamu harus mengasihi Tuhan, kamu harus takut Tuhan dan serve Him. Baik, setelah bertubi-tubi dapat pencobaan ini, akhirnya Kristus berada di pihak yang mana. Jadi Apa salah satu rahasia kemenangan Yesus di sini? ada tertulis Ya, it is written. It is written. yang setan bawa ke atas hubungan Ka'bah itu ya. Ya. Di atas bunga Ka'bah itu untuk disuruh lompat. Kalau yang ini di atas gunung. Yesus gunakan ayat Alkitab untuk mengalahkan tipu daya iblis. Sekarang iblis juga gunakan apa? Alkitab. Apa kesulitannya setan menggunakan ayat ini? Setan memutarbalikkan ayat Alkitab. Apakah ayat yang dikutip setan itu ada di Alkitab? Ada. Ada. Jadi apa yang salah? Nggak lengkap. Dia twist. Berita nanti coba baca hari Kamis. Paragraf
kedua sebelum terakhir. Dari sini Kamis. paragraf terakhir. Next to the last. Setan membawa Yesus. Satan knows the scripture. Ya, itu ya. Satan knows the scripture, but Bahasa Indonesianya misinterpret it. Nah, setan Setan mengetahui kitab suci, mengetahui kita Tapi tapi salah menafsirkannya. salah menafsir. Dalam hal apa salah menafsirkan? Baca terus. Baca-baca. Taktiknya adalah menuntun Yesus untuk mencobai Allah. Tuhan memang telah menjanjikan perlindungan malaikat-malaikatnya, tetapi hanya dalam konteks melakukan Nah, kehendaknya. itu dia. Only within the context of doing His will. Seperti siapa? Halnya Daniel dan teman-temannya. Nah, jadi dia bukan sengaja masuk di api, masuk di kandang singa, enggak. Itu namanya put God to test. Kalau kita sengaja. Daniel dimasukkan ke lubang singa against his will. Sadrak, Mesak, Abednego juga dimasukkan ke dapur api against their will. Tapi karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka setia kepada Tuhan dengan tidak mengikuti ajakan dari raja untuk melanggar hukum Tuhan. Jadi Daniel ada di kandang singa bukan karena dia sengaja. Masuk-masukin. Iya. Kecuali cerita yang pernah diceritakan oleh Bill C. Saya punya guru di Andalus. Ada orang Advent kerja di kebun binatang. Dia kerja memang di kandang singa, kasih makan singa. Nah, penjaga kebun binatang ini cerita betul. Penjaga kebun binatang ini akhirnya terima doktrin Advent dan akhirnya dibaptis. Begitu excited sehingga dia cerita kepada teman-temannya bahwa dia sekarang sudah menemukan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dialami sebelumnya. Apa itu? Saya sudah menjadi orang Advent. Lalu teman-temannya ngajak dia, apa keistimewaannya jadi Advent? Kalau you sama kami sama aja. Wah, saya punya Tuhan yang akan melindungi saya. Rupanya dia pernah diceritakan tentang Daniel. Jadi dia tantang. Oh, kalau begitu, kalau Tuhan bisa lindungi kamu, coba buka kunci kandang ini. Dia kan jadi kandang singa. Saking excitednya, gembiranya, jadi orang Advent yang akan dilindungi Tuhan, dia buka. Memang tuh singa cuma endus-endus dia. Mereka perhatikan dari atas, betul. Akhirnya sudah cukup lama, dia suruh masuk ke singa, dia kunci lagi. Percaya sekarang? Beberapa dari yang mengerti ikut dibaptis. Tapi dokter saya bilang, don't do that. Ya Tuhan mungkin berkemurahan untuk nih orang karena excited
supaya yang lain bisa bertobat, karena diejek terus. Don't do that at home. Sudah mempisah-pisah ya. Kalau sampai dia seperti Yesus, kalau Yesus sampai lompat ke bawah, itu bukan faith, itu adalah apa? Presumption. Apa terjemahannya bagus untuk presumption? Tekabur. Ya, insting. Tekabur. Presumption. Baik, di hari Kamis ada yang sangat penting, tapi ini nanti masuk di conclusion. In conclusion. Tentang get thee behind me Satan, sudah pernah kan dengar cerita itu anak yang anak Advent lalu nonton film, ketawa sama orang tuanya. John, bagaimana bisa terjadi ini sampai kamu masuk ke gedung bioskop yang kami larang? Begini, saya lihat-lihat itu gambarnya di luar, saya nggak rencana mau masuk ke bioskop, saya cuma lihat-lihat di luar. Jadi waktu ada bisikan setan, John, masuk saja. Saya terus bilang apa yang Yesus bilang, get thee behind me Satan. Dan setan lari ke belakang, dari belakang dia dorong saya masuk ke dalam. And he pushed me from behind. Saya berteriak, get thee behind me Satan. And he pushed me from behind. Akhirnya masuk. In conclusion, baptisan dengan diserapkan adalah outer symbol of an inward change. A change that would eventually be sealed by the baptism of the Holy Spirit. Itu makna baptisan. Baptisan itu adalah outward symbol. Tapi yang akhirnya dimeteraikan oleh baptisan Roh Kudus. Ada kata proselyte, apa dulu itu? Proselyte itu orang yang bertobat dari Judaisme, dari kekafiran jadi Judaisme. Oh, Lalu Kristen udah pinjam sekarang. proselyte. Proselyte itu yang bertobat, convert. Yang kedua, kalau sudah udah. meragukan firman Tuhan adalah langkah pertama menyerah
kepada pencobaan. Masih ingat Mazmur 119 ayat 9 sampai 11? Ayat untuk anak muda biasanya. Firman-Mu sudah kusimpan di dalam hatiku. Supaya apa? Ada dua pilihan. Alkitab akan memisahkan kita dari dosa, atau dosa memisahkan kita dari Alkitab. Tentang temptation ada 4 major biblical teaching. Yang pertama, no one is free from temptation. Semua kita expose pada apa? Pencobaan. Pencobaan. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, temptation selalu mengintai kita. Apabila Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita, Dia juga sudah mempersiapkan anugerahnya untuk menentang dan kekuatan untuk mengalahkan. Ketiga, temptation will not come the same way every time. Iblis ini pintar. Dia selalu ganti-ganti, disesuaikan dengan the tempo of time. Sekarang yang paling berbahaya untuk anak kita adalah apa? iPad. iPad. Anak-anak itu kalau tidak dibatasi bahaya. Makanya di rumah cucu kami yang 4 kan udah jago tuh main itu. Cakepnya bukan main. Sekarang peraturan jam 10 stop. Jam 10 stop. Nggak boleh ke kamar bawah itu. Karena bisa sampai jam 12. Digelap-gelap di bawah selimut bisa. Itu betul jadi berhala. Jadi mendidik anak setiap bertambahnya tahun lebih susah. Lebih susah. Karena segala macam. Makanya pertanyaan dari istrinya Manoah selalu relevan. Tuhan, kalau istilah bahasa yang lama, akan ku pengapakan anak ini. What shall I do with all these children? Itu pertanyaan orang tua untuk anak-anak. Harus kuapakan ya anak-anak. Yang keempat, no one is tempted beyond his or her strength to bear. 1 Corinthians 10:13. Kita akan dicobai, tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Apa betul? Karena banyak orang merasa dicobai lebih daripada apa? Kekuatan. Apa maksudnya? Tidak melebihi kekuatan kita.
ini ada hubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan konstan, tidak off and on, kita pasti bisa mengalahkan pencobaan iblis. Yang kesulitannya hubungan kita selalu apa? Off. On and off. Baik, itu 3 conclusion. Selamat mengajar di kelas masing-masing.